Selamat malam, salam jumpa kembali bersama saya dalam ibadah Pelkat PKB dan Gerakan Pemuda. Kaum Bapa dan kaum muda yang diberkati Tuhan, baiklah mari kita mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Kalau sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita terbuka. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang kita baca firman Tuhan pada malam hari ini dapat kita pahami dan dapat dimengerti. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda-Mu, tetapi siapakah kami Tuhan? Kami tidak dapat mengartikannya dalam hidup dan kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami mohon dengan kerendahan hati, Engkau mau hadir di tengah-tengah kami dan mengartikannya bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Kaum Bapa dan kaum muda yang terkasih, saya akan membacakan bagi kita semua kitab Kejadian 14 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24 yang berkata demikian. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Demikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Kaum Bapa dan kaum muda yang diberkati Tuhan, berawal dari kemenangan Abram melawan Kedorlaomer, Raja Elam, yang juga sekaligus pembebasan terhadap saudaranya Lot yang dilakukan oleh Abram dari musuh-musuh, perjumpaan Melkisedek Raja Sodom itu dengan Abram terjadi. Dan perjumpaan kedua sahabat itu merupakan perjumpaan yang mendatangkan kebahagiaan, di mana perjumpaan keduanya disertai dengan adanya saling menguatkan, saling menopang, dan saling mendoakan. Bahkan perjumpaan kedua sahabat tersebut dikatakan juga sebagai perjumpaan yang berkualitas. Mengapa demikian? Di mana perjumpaan keduanya itu kenapa dikatakan berkualitas? Karena menurut Melkisedek, kemenangan yang diperoleh oleh Abram bukan kemenangan yang berasal dari kekuatan yang dimiliki oleh Abram, tetapi dengan keyakinan yang luar biasa, seorang Melkisedek menyatakan bahwa kemenangan Abram karena campur tangan daripada Tuhan. Kemenangan Abraham karena Tuhan selalu menyertai Abraham. Ini suatu pernyataan yang luar biasa dari seorang sahabat kepada sahabatnya yang menang dalam peperangan. Kaum muda dan kaum bapak yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan oleh Melkisedek tidak hanya sampai di situ, tidak hanya sebuah pernyataan yang diberikan kepada Abram, tetapi Melkisedek pun menawarkan harta benda kepada Abram. Namun di luar dugaan,
Abram sama sekali tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Abram pun tidak serakah ketika ditawarkan harta benda kepada Abraham oleh Melkisedek. Abraham dengan tegas menolak dan hanya berkata, "Berikan saja pada pengikut-pengikutku dan para bujang sesuai dengan bagiannya masing-masing." Kaum bapa dan kaum muda yang diberkati Tuhan, apa yang bisa kita teladani dari sikap Abraham ini? Yang pertama, tentu ada rasa syukur dari Abraham, di mana penolakan yang dilakukan oleh Abraham karena ia merasa bersyukur dengan apa yang ia miliki saat ini. Abraham telah merasa cukup dengan harta yang ia miliki, sehingga Abraham menolak pemberian Melkisedek. Jemaat Tuhan, kita pun seharusnya hidup harus penuh dengan ungkapan syukur. Tidak usah berpikir memiliki harta dunia ini yang berlimpah ruah. Karena kita sudah diberikan nafas dan sehat saja, itu sudah paling luar biasa. Kita lihat, masih banyak orang yang hidup dengan membeli oksigen untuk bisa bertahan hidup. Nah, apa kita semua yang diberikan nafas hidup secara gratis, secara cuma-cuma oleh Tuhan, tidak merasa bersyukur? Seharusnya ketika kita bangun pagi, kita menarik napas, bisa menghirup udara ini dengan baik. Disitulah kita harus sudah menaikkan ungkapan syukur. Yang kedua, tidak serakah. Kaum bapak dan kaum muda yang diberkati Tuhan, terkadang kita hidup di dunia ini mau memiliki sesuatu yang lebih. Sudah punya mobil, ingin punya helikopter. Mungkin sudah punya helikopter, ingin yang lebih lagi. Pertanyaannya, apakah itu salah? Tentu tidak. Kita tidak pernah disalahkan oleh Tuhan ketika kita berusaha untuk mau hidup yang lebih baik lagi. Itu sama sekali tidak salah. Tetapi yang salah di sini, kalau cara memiliki semua itu dengan menghalalkan semua cara. Karena keserakahan kita sampai mau menyakiti orang lain. Contoh yang biasa kita lihat di media, seperti adanya begal, adanya perampokan. Mereka menghalalkan semua cara untuk mendapatkan sesuatu. Inilah yang salah. Itu yang tidak boleh. Ini yang dinamakan serakah. Yang ketiga, keraguan atas penyertaan Tuhan. Kaum bapak dan kaum muda yang diberkati Tuhan, terkadang manusia memang maunya yang instan. Maunya sekarang minta, sekarang harus dia dapat. Kita tidak suka dengan namanya proses. Padahal Tuhan mengajarkan pada kita harus berproses. Kita berdoa dan bekerja, tidak juga hanya berdoa tikam lutut mau agar kita semua kecukupan. Atau tidak juga kita bekerja siang dan malam tanpa lagi tahu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu, beribadah dan lain sebagainya. Bahkan terkadang kita menolak apabila kita diberikan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Alasannya sibuk, alasannya belum mampu, alasannya saya ini hanya untuk bekerja untuk menafkahi kehidupan rumah tangga saya. Sekali lagi saya katakan, itu tidak ada yang salah. Tetapi ketika kita melakukan hal itu, kita sudah meragukan
penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita terlalu ngowoh untuk mencari sesuatu sehingga melupakan semua yang harus kita lakukan. Kaum bapa dan kaum muda yang diberkati Tuhan seharusnya bekerja dan berdoa harus sejalan, selaras. Kita bekerja, Tuhan juga tidak mau kita berpangku tangan, bermalas-malasan untuk mendapatkan sesuatu. Yang saya katakan tadi, ada proses di dalamnya, ada tanggung jawab untuk kita bekerja, tetapi kita tidak ngowoh. Itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu, kita terkadang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dengan menghalalkan semua cara, dengan melupakan penyertaan Tuhan. Ini yang harus hati-hati dalam kehidupan kita. Kita harus ingat, Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Kita harus percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya hidup dalam kesulitan seperti Abraham. Ia tidak mau mengambil harta yang ditawarkan Melkisedek karena Abraham sangat yakin Tuhan telah memberikan kecukupan kepadanya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga seharusnya demikian. Kita tidak perlu ragu dengan hidup ini. Seperti pada saat ini, saya yakin kita semua sedang berada dalam kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Banyak lagi yang tidak bekerja, banyak yang dirumahkan, bahkan sudah ada juga yang diputus kerjanya dengan perusahaan yang ia kerja sebelumnya. Apa kita harus berputus asa? Tidak. Apa Tuhan membiarkan begitu saja? Tidak. Di masa pandemi ini, Tuhan masih memberikan kita kemampuan yang sebelumnya kita tidak tahu itu ada dalam diri kita. Banyak usaha-usaha kecil yang muncul dalam tiap-tiap rumah tangga yang dilakukan pada saat ini untuk menopang kehidupan rumah tangganya. Apakah ini bukan bantuan Tuhan? Kalau kita meyakini semua yang terjadi pada saat ini adalah kemauan Tuhan, kita harus percaya Tuhan memberikan kesulitan, tetapi Tuhan juga memberikan solusinya bagi kita. Tinggal bagaimana kita mau melaksanakannya atau tidak. Untuk itu, marilah kaum bapa dan kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hidup tetap bersyukur kepada Tuhan. Hiduplah dalam kecukupan yang diberikan oleh Tuhan, dan hiduplah dengan terus berpengharapan pada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti tetap memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Seperti Kidung Jemaat 385, itu yang harus kita ingat. Burung pipit yang kecil dikasih Tuhan, apalagi kita manusia, ciptaan Tuhan yang termulia. Dia tidak akan membiarkan kita hidup dalam kesulitan yang berkepanjangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.